anak-anak hebat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Bertualang. Pembelajaran yang ke-6. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini. Lalu buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Nah, dari gambar ini nenek akan berkunjung ke rumah cucunya dengan menaiki bus umum. Bus nenek berhenti tepat di depan masjid. Nenek bertemu dengan Benny. Lalu Benny membantu nenek menyeberang jalan. Nenek mengatakan bahwa rumah cucu nenek ada di perumahan Lestari. Saat Benny melihat papan petunjuk tersebut, Benny mengetahui bahwa ia harus mengantar nenek ke arah kanan. Akhirnya, Benny berhasil mengantar nenek ke tempat tujuan. Nah, itu adalah cerita dari Bu Guru ya. Cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, nanti kalian pahami cerita dan gambarnya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Apa saja? Ya, ada rambu tempat beribadah yang bergambar masjid, itu rambunya. Lalu ada rambu untuk menyeberang jalan atau zebra cross yang berwarna hitam putih. Lalu ada rambu papan petunjuk arah yang menunjukkan perumahan Lestari. Lalu nomor 2, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Ya, saat menyeberang jalan itu harus memperhatikan lampu lalu lintas. Lalu juga harus menengok ke arah kanan dan kiri, apakah ada kendaraan yang melintas atau tidak. Lalu juga harus menyeberang di tempat penyeberangan atau zebra cross. Nah, anak-anak hebat, kalian juga saat akan menyeberang jalan untuk bisa memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan ya, yaitu memperhatikan lampu lalu lintas, lalu menengok ke arah kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada kendaraan yang lewat, lalu juga menyeberang di tempat penyeberangan atau di zebra cross. Nah, nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Seperti gambar di samping ya. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contohnya kue tradisional itu ada onde-onde, gambar yang pertama. Lalu ada dodol, ada serabi, ada kue lapis,
dan juga ada kelepon seperti gambar di bawah ya itu. Nah, anak-anak hebat, apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Nah, ini adalah gambar diagram kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Yang menyukai onde-onde ada 40 orang. Lalu yang menyukai kelepon itu ada, nah berapa? Yo, ini kan di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ini kan nyampe baris ke 30, tapi berada di tengah-tengah. Jadi ada 25 orang. Lalu yang menyukai dodol ini di tengah-tengah 10, berarti setengahnya 10 ada 5. Yang menyukai dodol ada 5 orang. Lalu yang menyukai serabi itu ada di tengah-tengah 40, berarti ada 35 orang. Lalu yang menyukai kue lapis itu ada 50 orang. Loh, kenapa yang menyukai itu jumlahnya lebih dari 50 orang? Nah, ini karena satu orangnya itu menyukai beberapa makanan. Ya, anak-anak hebat, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. 1. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Ada, maksudnya ini 35 ya. Lalu berapa banyak anak yang menyukai kelepon? 25, iya. Terus, apa nama kue yang paling banyak disukai? Kue lapis. Lalu, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Iya, dodol. Lalu, berapa banyak perbedaan antara orang yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Lah, jika pertanyaannya perbedaan, jadi orang yang menyukai onde-onde, orang yang menyukai kue lapis itu ada 50, dan yang menyukai onde-onde itu ada 40. Jadi 50 dikurangi 40 sama dengan 10 orang. Banyaknya perbedaan yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde ada 10 orang. Lalu apa saja? Nomor 6, apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Nah, ternyata dari 50 anak semuanya menyukai kue lapis, dan setiap anak menyukai kue tradisional lebih dari satu jenis. Begitu ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak hebat, berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia loh. Ya, rumah adat dan suku juga termasuk kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak hebat, berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Nah, di sini sudah ada tabel nomor 1 sampai 5. Ya, Ibu kerjakan, nanti kalian pahami ya. Ya, nomor 1, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Ini termasuk sikap menghargai apa bukan? Iya, sikap menghargai. Lalu nomor 2, belajar dengan tekun. Ini termasuk sikap menghargai apa bukan? Bukan ya. Nah, belajar dengan tekun itu adalah kewajiban kalian sebagai siswa. Jadi kalian itu harus belajar dengan tekun. Nah,
itu termasuk kewajiban, bukan sikap menghargai. Lalu nomor 3, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Ini termasuk sikap menghargai apa bukan? Iya, ini adalah sikap menghargai perbedaan. Lalu nomor 4, selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Ini termasuk sikap menghargai perbedaan atau bukan? Ya, bukan. Ini adalah aturan yang harus kalian lakukan. Ya, jika kalian akan pergi, kalian harus berpamitan kepada orang tua. Lalu nomor 5, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Ini termasuk perbedaan apa bukan? Iya, termasuk menghargai perbedaan. Nah, anak-anak hebat, kalian juga harus bisa membedakan antara sikap menghargai perbedaan dan yang bukan ya. Iya. Nah, anak-anak hebat, ini adalah tugas untuk kalian ya. Carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Nah, di sini sudah ada kolom rumah adat, pakaian adat, dan nama daerah. Nah, di sebelahnya juga sudah ada gambar pakaian adat dan rumah adat. Nanti tugas kalian gunting dan tempelkan pada kolom rumah adat, pakaian adat, dan menyebutkan nama daerahnya. Ya, anak-anak hebat, adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Nah, keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Nah, anak-anak hebat, kita harus bangga mempunyai dan hidup di negara Indonesia dengan keberagaman budaya, agama yang dimiliki. Namun kita walaupun berbeda tetap hidup rukun dalam satu negara dengan damai. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.